Hai, dengan saya Auranela Mafida dan Margonius Wijayanto. Hai. Hari ini kami mau ngebahas dampak penjajahan Jepang di Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui nih, Indonesia dulu pernah dijajah oleh Jepang selama hampir 3,5 tahun. Iya. Nah, selama masa penjajahannya, Jepang mengimplementasikan sistem pemerintahan yang berbeda dengan yang ada sebelumnya di Indonesia. Iya. Nah, Margo, sistem pemerintahan Jepang di Indonesia itu gimana sih? Kalau dari beberapa artikel sama beberapa buku yang pernah aku baca ya, Jepang itu menerapkan sistem yang berbeda. Kan sebelumnya itu ada dari Belanda Baik. yang menguasai Indonesia. Kemudian berpindah kekuasaan menjadi ke Jepang. Jadi Jepang ini membawa sistem pemerintahan yang berbeda dari masa pemerintahan kolonial Belanda sebelumnya. Jadi Jepang itu menempatkan beberapa pejabat tingginya untuk mengelola pemerintahan di Indonesia. Kemudian di masa pemerintahan Jepang ini juga, Jepang itu membawa rakyat Indonesia itu sendiri. Yang sebelumnya di pemerintahan kolonial itu, kalau rakyat Indonesia itu nggak diperbolehkan, nggak diizinkan buat ikut serta. Jadi waktu memiliki kedudukan, jadi waktu di masa Jepang ini, rakyat Indonesia dikasih kesempatan gitu buat punya kedudukan. Jadi tetapi tetap orang Indonesia cuman boleh menduduki posisi-posisi yang rendah, yang lebih rendah daripada orang-orang Jepang. Kurang lebih seperti itu. Nah, di bawah pemerintahan Jepang ada pembagian wilayah nggak sih? Kalau di bawah pemerintahan Jepang itu kalau nggak salah ada tiga pembagian wilayah. Jadi di antaranya itu ada Sumatera, terus ada Jawa, sama ada Timor. Baik. Terus di setiap wilayahnya juga dikepalai sama gubernur militer ya, jadi kayak dari orang militer gitu gubernurnya, yang bertanggung jawab langsung ke pusat di Jepang, yaitu di Tokyo. Terus di bawah gubernur militer juga masih ada orang-orang militer dan orang-orang sipil juga yang ikut sebagai kayak ya mungkin di bidang-bidang tertentu. Ya contohnya di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, keamanan juga gitu. Ya kayak polisinya gitu. Jadi kayak gitu. Nah, pasti ada kebijakan dong di saat pemerintah Jepang berkuasa. Apa aja sih kebijakannya? Oke, jadi kebijakan di masa penjajahan Jepang itu, kedudukan Jepang di Indonesia itu ada banyak ya sebenarnya. Jadi kebijakannya itu terbagi menjadi dua. Ada kebijakan yang memberikan dampak positif buat bangsa Indonesia dan ada juga yang negatif. Oh, ternyata ada juga yang positif Iya, ya. ada juga sebagian. Jadi namun kebijakan Jepang itu di Indonesia cenderung bertujuan untuk memperkuat kendali mereka atas rakyat Indonesia. Jadi mereka emang pengen megang banget sama rakyat Indonesia, kedudukan di Indonesia. Jadi yang pertama itu ada kebijakan yang memberikan dampak negatif ya. Salah satunya adalah kerja paksa. Jadi proyek-proyeknya Jepang itu memerlukan tenaga kan. Jadi itu dari tenaga kuli-kuli Indonesia contohnya. Jadi mereka itu dipekerjakan secara paksa, nggak dibayar gitu, nggak dikasih makan. Terus yang kedua ada kebebasan pers juga, dari kayak pokoknya waktu zaman itu berita-berita itu nggak bisa sembarangan banget, kayak diketat banget, dijaga sama Jepang, Dijaga itu diperhatiin. ketat, Iya. Terus juga tapi ada juga dampak positifnya tadi ya. Salah satunya contohnya yaitu Jepang itu memberikan kesempatan pendidikan yang lebih baik gitu daripada zaman kolonial dulu. Oh, baik. Iya, namun pendidikan di zaman Jepang ini cenderung memberikan pendidikan yang bersifat nasionalis dan lebih kemiliteran. Ya mungkin karena mereka juga memerlukan tenaga Indonesia ya, pemuda-pemudanya buat Iya, jadi ya pastinya. tentara-tentaranya. Karena dari beberapa kebijakan yang menguntungkan dalam konteks penjajahan ini, beberapa rakyat Indonesia juga menyebutkan bahwa penjajahan yang terjadi ini yang melibatkan orang Indonesia ini sering disebutkan sebagai orang Indonesia yang ikut terlibat itu sebagai kolaborator ya. Mereka berkolaborasi dengan penjajah Jepang gitu. Terus ada gak sih sejarah yang melatar belakangi Jepang ingin menguasai Indonesia?
Jadi kalau latar belakangnya itu nggak salah tahun 1942 ya, awal kedudukan Jepang. Jepang bawa perubahan yang cukup besar ke Indonesia dan mencetak sejarah baru gitu buat Indonesia. Dan waktu itu juga kalau nggak salah Jepang itu sempat berjanji akan berikan kemerdekaan buat Indonesia. Namun yang nggak pernah dikasih beneran, cuman kayak janji palsu gitu aja. Dan ternyata Jepang juga memerintah Indonesia itu dengan tangan besi dan dengan menindas rakyat Indonesia sebagai upayanya juga menguasai Asia Tenggara gitu. Mereka mengeruk kekayaan alam Indonesia secara besar-besaran gitu. Jadi Indonesia itu kayak tempat mereka nyari sumber daya gitu buat peralatan perang mereka untuk menguasai Sangat Asia Tenggara. dimanfaatkan Iya, ya. jadi gitu. Oke, dari pertanyaan Haura tadi, aku juga mau nanya nih. Ayo, Ada boleh. beberapa pertanyaan. Jadi di masa penjajahan Jepang itu kan tadi ada pemerintahannya nih. Aku mau nanya gimana struktur pejabatnya di masa kekuasaan Jepang itu tadi? Setahu aku ya, dalam Ya. beberapa kasus para pejabat Indonesia yang bekerja sama dengan Jepang, di Jepang seperti Sumatera Timur, Brebes, dan juga Tegal, Iya. mereka dianggap sebagai pengkhianat dan menjadi sasaran rakyat Indonesia setelah kemerdekaan. Mereka juga beri gelaran Belanda Hitam Oh, Belanda Hitam. karena dianggap bekerja hanya untuk kepentingan Jepang. Oke, baik. Bahkan beberapa di antaranya dihukum mati oleh rakyat karena dianggap sebagai Wah, pengkhianat. parah sih. Iya. Ya mungkin gara-gara dilihat oleh rakyat Indonesia lain ya, mereka ngambil kayak kesempatan gitu buat nyelamatin diri sendiri. Iya. Nggak apa-apa nolong penjajah, yang Mungkin penting mereka sendiri juga selamat. takut. Iya takut sih pasti, tapi nggak juga kayak gitulah, kayak kan harusnya sama-sama menderita gitu. Rakyat Indonesia lain menderita dijajah, masa mereka kayak gitu. Ya udah. Jadi aku mau nanya lagi nih yang kedua, selain dampak pemerintahan yang kamu ketahui, apa saja deh? Dampak penjajahan Jepang di Indonesia juga bisa dilihat dari perekonomiannya. Oke, ekonomi. Jepang pernah memanfaatkan sumber daya alam Indonesia dengan cara yang tidak adil. Mereka mengambil tanpa memberi imbalan yang layak kepada rakyat Indonesia sendiri. Bahkan mereka memaksakan program ekonomi mereka sendiri dan mengambil keuntungan dari eksploitasi sumber daya alam Indonesia. Jadi emang benar-benar dimanfaatin ya Indonesia waktu itu. Oh iya, kalau nggak salah pada tahun 1945, pada saat Jepang menyerah, banyak industri dan pertanian yang mengalami kehancuran. Dan hampir di setiap bidang perekonomian di Indonesia Oke. ikut hancur. Jadi emang benar-benar kacau. Mungkin sampai situ aja dulu bincang-bincang hangat kita bersama Margo tentang dampak penjajahan Jepang di sektor pemerintahan. Bye-bye!